Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pertarungan di Bawah Beringin. Cerita ini masih lanjutan yang kemarin, spesial chapter. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Langit mendung menghiasi seluruh perjalanan kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa Cahyo pernah terjebak sendirian di alam yang mengerikan ini. Entah bagaimana ia bisa terus mempertahankan kesadarannya saat terjebak dulu. Sementara kami, bila tanpa bantuan dari Nyi Sendang Rangu, pasti sudah menjadi bagian dari demit-demit di alam ini. Jagat Segoro Demit. Sebuah tempat yang konon merupakan asal-muasal seluruh makhluk halus yang ada di alam manusia. Entah itu dedemit, jin, atau arwah yang menyerupai sosok manusia yang telah mati. Keberadaannya di luar logika, di mana ruang dan waktu tidak berbatas di sini. Yang lebih mengerikan, tempat ini memiliki kesadarannya sendiri yang mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang memasuki alam ini. Sebenarnya aku heran, kenapa kalian tidak panik saat memutuskan untuk tetap berada di alam ini? Tanya Nyi Sendang Rangu. Cahyo dengan gaya sombongnya mendekati Nyi Sendang Rangu dan berbicara. Haha, aku pernah menjelajah alam ini sendirian, Nyi. Ucap Cahyo, namun sebuah pukulan kecil dari Kliwon segera mendarat di kepalanya. Plak! Ya nggak sendiri sih. Aku ditemanin Kliwon sama pusakanya. Nyi Sendang Rangu tertawa melihat tingkah Kliwon. Monyet kecil itu pun segera naik ke pundak Nyi Sendang Rangu. Sepertinya mereka berdua sudah mulai akrab. Wanasura tidak mau kalah. Ia memberikan isyarat bahwa ia juga ada saat Cahyo berjuang di alam ini. Enggak, Wanasura. Gak mungkin aku lupa sama kamu. Ucap Cahyo sambil mengelus kepala Wanasura yang sedang mengantar kami di punggungnya. Kalian bertiga ini hebat loh. Puji Nyi Sendang Rangu. Jarang-jarang aku mendengar Nyi Sendang Rangu memuji seseorang. Aku menduga akan ada yang ia sampaikan setelah ini. Wanasura dan Wanasudra, walaupun mereka adalah sosok yang hebat, tapi mereka tidak memiliki ilmu sepertiku. Ilmu yang bisa melindungi kesadaran kalian dari pengaruh alam ini. Jelas Nyi Sendang Rangu. Lah terus, kenapa Cahyo bisa selamat sampai keluar, Nyi? Itu yang membuat aku kagum sama mereka bertiga. Kesadaran Cahyo bisa terus bertahan karena adanya ikatan di antara mereka. Ikatan untuk saling menjaga dan tidak membiarkan salah satu dari mereka kehilangan kesadaran. Jelas Nyi Sendang Rangu padaku. Masuk akal. Di alam ini, memang kami mengadu kekuatan kesadaran kami. Keberadaan Wanasura dan Kliwon pasti sangat berperan besar saat itu. Apalagi saat itu Cahyo baru saja bertemu kembali dengan Kliwon setelah bertahun-tahun tidak ketemu. Kalau kamu sendiri gimana, Nan? Tanya Pak Le, penasaran. Aku menghela nafas dan sedikit tersenyum mengingat kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di alam ini. Di alam ini, Danan pernah ketemu sama Eyang Widarpa, Pak Le. Waktu masih muda, pas lagi gagah-gagahnya. Wah iya, Nan, bener. Dia ngomongin kamu pas bapak belur itu kan, pakai keris Pak Le. Aku nggak bisa lupa waktu kamu maksa dia untuk bilang bocah asu. Sahut Cahyo ikut semangat bercerita. Dahi Pak Le berkerut. Ia setengah tidak percaya mendengar ceritaku. Berarti benar toh, kalau alam ini berhubungan dengan berbagai zaman. Nyi Sendang Rangu pun mengangguk dengan anggun menjawab pertanyaan Pak Le. Terlalu banyak misteri di alam ini.
Bahkan banyak peradaban yang hilang di alam manusia yang terakhir di alam ini. Jelas Nyi Sendang Rangu. Wanasura berhenti di dekat sebuah sendang yang dikelilingi pohon-pohon kering. Ada beberapa makhluk kerdil hitam sedang menjilati air di sendang itu. Sementara ada makhluk lain yang mengintai mereka dari jauh. Raungan Wanasura ketika mengusir makhluk-makhluk itu. Entah mengapa di alam ini aku merasa bahwa Wanasura benar-benar ingin menunjukkan kehebatannya setelah sekian lama tinggal di tubuh Cahyo. Nyi Sendang Rangu turun dari tubuh Wanasura dan berjalan menuju sendang itu. Ia mengecelupkan tangannya pada sendang itu, dan samar-samar sendang berwarna hitam itu berubah menjadi jernih. Wah, Nyi, hebat Nyi, Ucap Cahyo kagum. Jangan senang dulu. Sendang ini tidak punya cukup tenaga untuk membantuku membuka gerbang. Ya, nggak apa-apa Nyi. Setidaknya airnya bisa melegakan dahaga kami. Dan Piur. Tanpa ancang-ancang tiba-tiba Cahyo dan Kliwon melompat masuk ke dalam sendang. Panjul, sing genah kowe. Bentak Pak Lek pada Cahyo. Ayo Pak Lek, nyemplung. Seger banget loh airnya. Badan kita pada bau semua habis pertarungan tadi. Kasihan Nyi Sendang Rangu yang nyium bau keringat kita. Lah mbok yo ngajak-ngajak Tonjul. Ojo ngebiur sendirian. Balas Pak Lek yang segera menyusul Cahyo ke dalam air. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng sambil tersenyum melihat tingkah kedua orang itu. Namun sepertinya aku merasa bahwa Nyi Sendang Rangu memiliki niat lain. Nyi, apa yang bisa aku bantu? Tanyaku saat melihat Nyi Sendang Rangu sibuk mencari sesuatu di dalam air. Tidak, Nan. Aku cuma mencoba mengumpulkan sisa kekuatan di sendang ini. Mungkin saja, setidaknya kita bisa mengantarkan tubuh Sena kembali ke alam manusia. Tanpa adanya roh yang hidup di tubuh itu. Seharusnya hal itu memungkinkan. Jelas Nyi Sendang Rangu. Aku tidak menyangka Nyi Sendang Rangu sampai memikirkan tentang tubuh Sena. Padahal aku sudah berpikir akan memakamkan tubuh Sena di alam ini bila tidak memungkinkan untuk kita bawa. Nyi, aku penasaran. Kenapa Nyi Sendang Rangu baik sekali kepada manusia? Tanyaku sembari menikmati pinggiran air di sendang itu. Kamu salah. Di mata beberapa manusia, malah aku adalah setan yang mengerikan. Iya Nyi. Kadang aku kaget. Nyi Sendang Rangu bisa dengan tegas mengambil tindakan pada manusia atau makhluk yang jahat. Sementara kadang aku masih bimbang untuk itu. Kebimbanganmu itu karena kamu punya nurani. Pemberian Tuhan untuk makhluk kesayangannya. Itu yang tidak kami miliki. Kami hanya mengikuti sifat dan jalan pikiran kami. Jelas Nyi Sendang Rangu. Cukup masuk akal. Tapi aku tidak yakin kalau makhluk seperti Nyi Sendang Rangu tidak punya hati nurani. Kadang malah ia lebih bijak dari kami. Kebaikanku adalah buah dari perbuatan manusia-manusia baik yang menemani keberadaanku selama ini. Kalian dan Eyang Mulah salah satunya. Jawaban Nyi Sendang Rangu cukup membuat aku tersenyum. Sepertinya benar. Bila seluruh manusia berbuat baik dan menuruti perintah yang Maha Pencipta, maka mungkin demit atau setan jahat tidak akan ada di alam ini. Sembari berbincang dengan Nyi Sendang Rangu, tiba-tiba aku teringat sesuatu dan mencoba mengecek sesuatu di tas kecil yang aku bawa. Weh, Danan, mau kemana? Tanya Cahyo yang bingung melihat kepergianku. Sebentar Jul, ada yang mau saya cari. Naya, ibu, dan yang lain pasti khawatir dengan keadaan kami. Aku menemukan pulpen di tasku, namun tidak menemukan lembaran kertas yang cukup untuk menulis sesuatu yang ingin aku sampaikan.
Aku pun mencari beberapa lembar daun lontar kering yang berada di sekitar sendang. Aku pun membawanya kepada Nyi Sendang Rangu. Nyi, apakah beberapa lembar daun lontar ini bisa terbawa ke alam manusia bersama dengan tubuh Sena? Aku bertanya. Nyi Sendang Rangu tidak menjawabnya. Ia malah tersenyum menatapku sambil memberi isyarat kepada Cahyo. Cie, ada yang mau ngirim surat cinta. Haha. Teriak Cahyo puas. Aku hanya sedikit nyengir, mengacuhkan ledekan Cahyo dan mulai menulis sesuatu yang semoga bisa membuat mereka tidak khawatir dengan keadaan kami. Danan, kamu ingat siapa orang yang pertama kali kamu tolong semenjak belajar ilmu batin? Tanya Pak Lek padaku. Aku menatap Pak Lek sambil menggeleng. Mungkin ia mencoba memberi petunjuk. Pak Lek ingat loh, Nan. Dan kamu nolongin anak itu bukan dengan ilmu batin, tapi dengan sebuah kembang yang kamu petik. Ucap Pak Lek lagi. Mendadak pikiranku kembali ke masa kecilku. Ucapan Pak Lek mengingatkanku akan sosok seorang anak perempuan yang menangis di belakang rumah. Saat itu Pak Lek dan Bapak sedang mengajarkan Cahyo untuk menolong seseorang yang kesurupan di desa Kandimaya. Aku yang tidak tega melihat anak itu spontan memetik kembang cempaka dan aku kenakan di telinganya. Apa itu yang dimaksud Pak Lek? Tunggu, wajah anak itu jangan-jangan. Seketika aku menulis lembaran daun itu sambil terus tersenyum. Kisah-kisah sejak masa kecilku seolah menari-nari di pikiranku dan membuat jantungku terus berdebar. Satu hal yang membuat aku senang, dia, Naya. Ternyata aku tidak secara tiba-tiba menyukainya semenjak aku bertemu dengannya di desa Sena. Namun rupanya, perasaan ini sudah tumbuh sejak kami kecil dan dia selalu menyimpan kenangan itu seorang diri. Tuhan, seandainya aku bisa kembali dari alam ini, izinkan aku untuk membalas perasaannya dengan sepenuh hati. Nyi Sendang Rangu pun menepati ucapannya. Ia mengirimkan tubuh Sena bersama beberapa catatan dariku melalui sebuah lubang kecil yang menyerap tubuh Sena masuk ke dalamnya. Aku hanya berdoa, semoga saja pesan itu sampai kepada Naya dan ia bisa mengambil keputusan akan apa yang harus ia lakukan setelahnya. Setelah berhasil mengirimkan jasad Sena dan membersihkan diri, kami pun meninggalkan sendang itu. Saat menjauh, kami kembali melihat sesuatu dari tanah dan udara kembali membuat sendang itu menjadi hitam. Jul, kamu ingat arah ke pohon beringin itu? Sedikit, Pak Lek, tapi seharusnya Kliwon ingat. Balas Cahyo. Sedari tadi, memang Kliwon yang memimpin perjalanan. Salah satu petunjuk yang kami punya adalah pohon beringin yang dulu sempat membawa Cahyo kembali ke alam manusia. Walaupun keberadaan gerbang di sana belum tentu bisa membawa kami kembali ke alam manusia lagi. Nan, jangan ngelamun, ucap Cahyo sambil menepuk pundakku yang sempat sesaat kehilangan fokusku. Oh, enggak Konjul, aku cuma mikirin sesuatu. Belum sempat menceritakan apa yang aku pikirkan, seketika terdengar suara dentuman yang sangat keras, tak jauh dari tempat kami berada. Awalnya kami bersiap menjauhi suara mengerikan itu, namun tiba-tiba terlihat sebuah mata tombak melesat melewati kami dan kembali ke arah pemiliknya. Jelas, aku sangat mengenal jelas benda yang melesat melewati kami itu. Waduh, Danan, mata tombak itu! Teriak Cahyo yang menyadari tentang keberadaan benda itu. Seketika aku dan Cahyo berlari ke arah pemilik mata tombak itu. Sebuah pertarungan terjadi di sana. Aku tahu dengan pasti pertarungan itu sangat tidak seimbang. Itu jasad Mirah. Dasar kau setan biadab, ucap orang itu sembari mengutuk makhluk mengerikan yang menghajarnya.
kau menjadi pengikutku, mungkin aku bisa menghidupkan jasad itu untukmu, ucap makhluk itu. Danan, mereka? Tanya Cahyo memastikan. Aku mengangguk. Tidak mungkin aku bisa melupakan mereka. Brakaraswana, Pak Kuswara. Jadi benar, alam ini menghubungkan dengan berbagai masa. Tanyaku. Tanpa bertanya-tanya lagi, aku dan Cahyo segera melesat, membantu sosok yang tidak mungkin kami lupakan itu. Danan, Cahyo, kenapa kalian? Teriak Pak Le yang bingung. Kami tidak menghiraukan ucapan Pak Le. Kalau ada kesempatan untuk kami menyelamatkan Pak Kuswara, tidak mungkin kami melewatkan sama sekali. Seluruh tubuh Pak Kuswara sudah penuh luka. Tubuhnya tidak mampu bergerak dengan rapalan mantra aneh dari Brakaraswana. Setan bersisik hitam dengan cakar yang memanjang hingga menyentuh tanah. Aku pun menarik keris raga sukma dari sukmaku dan membacakan sebuah mantra hingga cahaya putih menyelimuti bilahnya. Sementara Cahyo memanggil Wanasura untuk memperkuat serangannya. Pak Kuswara, minggir! Ucapku sembari menghujamkan kerisku, sementara Cahyo menyerangnya sekuat tenaga hingga tanah di sekitar Brakaraswana terhempas. Satu hal yang aku sadari, serangan kami kali ini berdampak dengan makhluk itu. Tidak seperti sebelumnya saat kami menghadapinya bertahun-tahun yang lalu. Pak, sadar Pak, sadar! Ucapku mencoba menolong Pak Kuswara, sementara Cahyo setengah mati menahan serangan Brakaraswana. Kalian? Pak Kuswara tersadar, namun ia menatap kami dengan aneh. Iya Pak, ini kami. Apa yang terjadi dengan kalian? Tanya Pak Kuswara yang merasakan perbedaan tentang diri kami. Iya Pak, kami... Belum sempat menjelaskan, tak lama setelahnya terdengar suara raungan sosok makhluk besar seperti Wanasura, bersama berbagai serangan yang saling beradu. Pak Kuswara terlihat bingung. Ia menatapku dan berbalik menatap ke arah pertarungan itu. Syukurlah kalian selamat, ucap Pak Kuswara sambil tersenyum ke arah kami. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan kami dan bergegas menuju suara pertempuran itu. Samar-samar aku mengingat kejadian saat pertama kali kami masuk ke alam gaib melalui Imah Leweng. Brakaraswana mencoba mengejar Pak Kuswara, namun kami mencoba sekuat tenaga melawannya. Hei, jangan kau dekati Pak Kuswara! Teriak Cahyo dengan kesal. Nampaknya kematian Pak Kuswara saat itu juga masih membekas di ingatan Cahyo. Sayangnya, Brakaraswana bukan makhluk biasa. Ia pun berhasil mendaratkan serangannya di tubuh kami, hingga darah kami bertumpahan di tanah. Keadaan sudah mulai gawat. Aku dan Cahyo lengah hingga tidak menyangka, bahkan dengan kekuatan kami saat ini, kami masih kesulitan melawan Brakaraswana. Kami mencoba berdiri menghadapi makhluk itu, namun sebelum terjadi bentrokan lagi, sebuah selendang besar terbang di hadapan kami, bersama sosok Wanasura yang memindahkan kami dari tempat kami berada. Woi, bocah-bocah semprul! Perbuatan nekat hanya akan mengantarkan nyawa kalian, ucap Pak Le. Dengan kecepatan Wanasura dan kemampuan Nyi Sendang Rangu, kami pun berlari sejauh mungkin meninggalkan Brakaraswana. Tapi Pak Le, dia Pak Kuswara. Kalau tidak kita tolong, ia akan mati dengan mengerikan Pak Le. Apa maksud kalian? Tanya Pak Le lagi padaku. Aku menjelaskan pada Pak Le bahwa saat ini kami terhubung dengan masa di saat aku dan Cahyo terjebak di alam gaib saat ingin menenangkan roh Mirah yang ditumbalkan di Imah Leweng. Di saat itulah kami melihat Pak Kuswara mengorbankan dirinya sendiri agar kami dapat keluar dengan selamat dari alam ini. Tapi
kalian tidak akan bisa merubah takdir. Bisa atau tidak, saya ingin mencobanya, Pak Le. Bantah Cahyo. Nyi Sendang Rangu pun menghadang kami dengan wajah yang serius. Kenapa tidak kalian buktikan sendiri? Apa kalian bisa merubah apa yang sudah terjadi? Ucap Nyi Sendang Rangu. Suara pertempuran kembali terdengar. Suara raungan hewan buas pun terdengar ke seluruh hutan. Aku ingat suara itu adalah suara raungan Wanasura saat kami menghadapi Brakaraswana dulu. Secepat mungkin kami berlari ke arah suara itu. Namun yang terjadi benar-benar di luar nalar. Semua yang terjadi saat itu tiba-tiba seolah menjauh dan bergerak begitu cepat hingga kami tidak dapat mencapai ke pertempuran ini. Bahkan kami sama sekali tidak bisa melihat diri kami di masa itu. Nan, ini semua seperti mimpi. Kita hanya bisa menyaksikan tanpa dapat melakukan apa-apa. Ucap Cahyo dengan wajah putus asanya. Tapi apa maksudnya ini? Kenapa kita sampai diperlihatkan hal ini? Kami pun melihat api besar muncul dari dalam tanah, membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikan. Tubuhnya kian membesar dan matanya memerah. Sebuah serangan menciptakan ledakan ke arah Brakaraswana. Saat kami sampai di tempat itu, melihat pemandangan yang sangat tidak ingin kulihat. Brakaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darahnya berceceran di mana-mana. Makhluk itu pun menarik pelan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tidak berbentuk. Itulah kejadian saat terakhir aku melihat Pak Kuswara dulu. Danan, jangan gegabah, teriak Pak Le. Sayangnya rasa emosiku kembali terpancing. Aku pun menghentikan serangan makhluk biadab itu dengan menghujamkan keris Raga Sukma pada tubuhnya. Kekuatannya tetap terlalu besar. Beberapa kali aku terpental hanya dengan sedikit serangan darinya. Beruntung aku sedikit mempelajari cara Nyai Jambrong saat menghadapi serangan Batara Nogo, sehingga aku bisa menghindari serangan Brakaraswana tanpa terluka lebih parah. Bocah bodoh, kalian kembali mengantar nyawa, ucap Brakaraswana. Sepertinya ia tidak sadar bahwa kami bukanlah kami yang bertarung dengannya tadi. Danan, kita hadapi Brakaraswana. Sepertinya aku tahu mengapa Azimat Wayang Durga tidak bisa memanggil Brakaraswana, ucap Cahyo saat memperhatikan seranganku barusan. Aku berpikir sejenak hingga akhirnya tersadar dan mulai bisa menebak pikiran Cahyo. Benar, dulu kita tidak mampu mengalahkan Brakaraswana, tapi aku merasa berbeda kali ini. Pak Le, Nyi Sendang Rangu, tolong bantu kami. Sepertinya kami tahu maksud atas kejadian ini, panggil Cahyo kepada mereka. Nyi Sendang Rangu tersenyum melihat ekspresi kami. Pak Le masih terlihat bingung, namun ia sepertinya sudah sangat siap untuk membantu kami. Dengan sekali kibasan Nyi Sendang Rangu, hujan semakin deras membasahi tanah yang penuh darah ini. Aku merasakan kekuatanku kembali pulih dan akan terus mengalir. Dewi Penunggu Sendang, apa urusanmu di sini? Ucap Brakaraswana yang merasa terganggu dengan keberadaan Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu menoleh ke arah Brakaraswana. Seketika wajahnya berubah menjadi hitam dengan kulit yang semakin terkelupas. Nyi, jangan dilihatin. Kalau cakepnya Nyi Sendang Rangu hilang, bisa repot kita, ucap Cahyo menghadang di depan Nyi Sendang Rangu, menghalanginya berurusan dengan Brakaraswana. Saat melihat Cahyo, wajah Nyi Sendang Rangu pun kembali seperti semula, namun dengan wajah tersipu. Tumben, omonganmu ada benarnya. Sudah, sana. Saya jaga kalian dari sini, perintah Nyi Sendang Rangu. Di bawah hujan Nyi Sendang Rangu, Cahyo berusaha menyerang Brakaraswana untuk mempelajari serangannya.
Sementara aku membacakan kembali mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan, kedah mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Suara petir menggelegar tepat setelah aku menyelesaikan mantra itu. Perasaan ini sama persis seperti saat aku pertama kali membaca mantra ini. Ada sosok yang muncul dari dalam hujan deras. Ia melesat, mencoba melukai Brakaraswana dengan cakarnya berkali-kali. Serangannya tidak terlalu berdampak, namun ia mengamuk dengan sangat senang. Anehnya, Nyi Sendang Rangu menatap sosok itu dengan mata yang berkaca-kaca. Eyang Widarpa? Bukan. Dia adalah sosok jin yang mengambil rupa dan ilmu Eyang Widarpa seperti yang diceritakan Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Tapi mengapa ada perasaan yang berbeda saat melihatnya? Dewi Sendang, kenapa kowe bisa bareng karo bocah asu iki? Tanya sosok yang menyerupai Eyang Widarpa itu. Sakarepku toh, kowe wae ninggalke aku, orang ngomong apa-apa. Sing kowe takoke kuwi, wis ra usah tak jawab toh. Tunggu, perbincangan ini tidak seperti perbincangan Nyi Sendang Rangu dengan jin yang menyerupai Eyang Widarpa. Dan satu lagi, melihat banyak sekali bekas luka di tubuh sosok itu, seolah baru saja bertarung. Aku perlahan ingat, saat aku kembali ke alam manusia, aku sudah tidak bergabung kembali dengan Eyang Widarpa saat itu. Apa mungkin ia adalah Eyang Widarpa yang berada di masa itu? Nyi, jangan bilang kalau dia benar Eyang. Aku bertanya. Nyi Sendang Rangu menjawabku hanya dengan senyuman. Mengetahui jawaban itu, Pak Lek pun menghampiriku. Cahyo mundur dari pertarungan dan berdiri di sebelahku. Itu bener Eyang? Tanya Cahyo dengan wajah yang bingung. Berarti kita terhubung ke masa lalu? Tanya Pak Lek. Aku mengangguk dan menggenggam kerisku dengan erat. Bocah asu, aja cengangas-cengenges wae. Demit iku urusanmu. Teriak Eyang Widarpa. Gantian Cahyo yang tersenyum menoleh ke arahku. Haha, iya Nan, Eyang yang asli, ucap Cahyo. Seketika, semangat kami mulai bangkit. Kami pun sudah bersiap dengan kekuatan kami masing-masing. Aku duduk bersila dan memisahkan sukmaku dari raga dan menerjang tubuh Brakaraswana dengan kerisku. Sementara Cahyo sudah memperkuat dirinya dengan kekuatan dari Wanasura. Beberapa kali aku menghujamkan kerisku pada tubuh Brakaraswana, namun ia berhasil menahannya. Setiap serangannya dapat ditahan oleh ilmu bela diri Cahyo yang selalu berhasil membuat celah pada kami. Rupanya, kalian sudah bukan bocah manja lagi. Ledek Eyang Widarpa padaku. Jelas Eyang, kami harus lebih hebat dari sosok Sang Patih. Mana mau, kami kalah sama sosok Demit Edan, ucap Cahyo, yang segera dibalas dengan sebuah tendangan tepat di perut Cahyo. Buak! Siapa yang kamu sebut Demit Edan? Ucap Eyang Widarpa, tepat setelah menyelesaikan serangannya. Tapi ternyata, Cahyo sudah bersiap menahan tendangan Eyang dengan kedua lengannya. Hahaha, gak mungkin toh, Cahyo kena serangan yang sama lebih dari 3 kali, ucap Cahyo dengan bangganya. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Lek. Ia melihat keris Sukmageni yang berada di tangan Pak Lek. Aku mengerti. Rupanya setelah ini semua akan berjalan dengan baik, ucap Eyang Widarpa sambil menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu. Mereka bahkan lebih hebat dari dirimu saat masih hidup, ucap Nyi Sendang Rangu. Samar-samar aku melihat senyuman di bibir Eyang Widarpa sebelum ia mendekatiku. Jangan lengah. Buktikan kesombongan kalian tadi, ucap Eyang Widarpa tepat saat Brakaraswana menerjang ke arah kami dengan api yang membakar tubuhnya.
Wanasura! Wanasudra! Cahyo berteriak, yang diikuti dengan berubahnya Kliwon menjadi sosok kera besar dan Wanasura yang keluar dari tubuh Cahyo. Kedua kera raksasa itu membanting pukulannya hingga menghempaskan Brakaraswana. Cahyo ikut berlari dan membacakan mantra penguat raga untuk kedua temannya itu. Brakaraswana bersiap menyerang kami lagi, namun Wanasudra menahan ekor ularnya dan Wanasura mengamuk membabi buta menyerang tubuh setan itu. Merasa terdesak, Brakaraswana memanggil kekuatan api dari tanah untuk membakar kedua kera raksasa itu. Namun dengan sigap, Pak Lek membalas api itu dengan geni baraloka, sehingga tidak ada satupun kekuatan api itu yang dapat melukai kami. Kita habisi makhluk itu, perintah Eyang Widarpa padaku. Perlahan terdengar Eyang membacakan sebuah mantra. Sebuah mantra penyambung mantra leluhurku. Sambung kerong alam kasebut, rina malam dadi siji, ragalan jiwa iso nyawiji. Aneh, tidak seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan pada diriku. Biasanya dengan mantra itu kami bergabung dalam satu wujud. Ora usah bingung, kita serang bersama-sama, ucap sosok yang tiba-tiba datang berdiri di sebelahku. Walah, Danan, kamu ada dua, teriak Cahyo, kaget. Eyang masuk ke dalam tubuhku, tanyaku yang tidak kalah kagetnya. Tubuhku lah yang bergabung dengan Eyang Widarpa. Wujud tubuhku saat ini persis seperti sebelumnya saat bergabung dengan Eyang Widarpa. Berisik, umpat Eyang sambil menerjang Brakaraswana dengan keris raga sukma di genggamannya. Aku tidak mau kalah dan menyusulnya. Dengan kecepatan Eyang Widarpa berhasil menyebabkan banyak luka di tubuh Brakaraswana. Pak Lek ikut menyerang dengan bantuan Wanasura hingga berhasil menorehkan serangan bila hitam keris sukma geni di mata Brakaraswana. Aku pun membacakan mantra yang diajarkan Daryana pada keris raga sukma hingga kilatan putih menyelimuti bilahnya. Makhluk-makhluk sampah, mati kalian! Brakaraswana mencoba melepaskan diri dari serangan kami dengan mengumpulkan asap hitam di sekitar tubuhnya dan mencoba untuk pergi. Namun kami yang sekarang sudah mampu bertarung tanpa mengandalkan penglihatan. Kilatan cahaya bersahutan di antara asap putih itu bersama darah hitam yang bermuncratan. Seranganku dan Eyang Widarpa berhasil membuat Brakaraswana kewalahan. Sudah, jangan main-main. Waktu kita tidak banyak. Teriak Nyi Sindang Rangu yang merasakan gelombang besar dari kejauhan. Panjul, sekarang! Aku mencoba memberi aba-aba pada Cahyo. Cahyo yang mengerti segera membacakan mantra yang memunculkan pusaka di lengan Wanasura dan Wanasudra. Dengan sekuat tenaga, kedua kera raksasa itu menghantam tubuh Brakaraswana dari kanan dan kiri, hingga tubuhnya tergencet dan memuntahkan darah hitam. Makhluk itu mencoba keluar, namun Pak Lek membacakan sebuah mantra yang menyebabkan api hitam menyala di setiap luka yang ditorehkan oleh Pak Lek. Eyang tahu, cahaya yang menyelimuti keris ini adalah ilmu yang diciptakan oleh Daryana. Dia yang mengajarkannya padaku. Ini ilmu putraku. Iya, Eyang. Dan jangan khawatir, sekarang ia sudah tenang di alam sana, ucapku sambil mendahului Eyang menyerang Brakaraswana. Eyang memandangi cahaya keris itu sekilas sebelum akhirnya merespon seranganku. Dengan sekuat tenaga, aku melayang dalam wujud sukma dengan keris raga sukma yang telah diselimuti kilatan cahaya putih, menyerang sisi belakang Brakaraswana. Sementara Eyang Widarpa menyambut seranganku dari hadapan Brakaraswana. Dalam hitungan seperkian detik, tubuh Brakaraswana sudah berlubang dengan serangan dari kami. Ia mencoba berteriak, namun hanya darah hitam yang memuncrat dari tubuhnya.
Kami pun mundur menjauh dari tubuh itu. Tubuhnya membusuk dan semakin mengecil. Kekuatan hitam keluar dari tubuhnya, menyisakan tubuh manusia yang sudah busuk dengan bau menyengat. Kembalikan kekuatan itu, ucap sosok itu. Sekarang, sosok perkasa yang mengerikan itu kembali menjadi sosok roh manusia yang terjebak dengan mengenaskan. Api neraka yang sebelumnya menjadi kekuatannya untuk menyesatkan manusia, kini membakar tubuhnya dan membawanya ke tempat yang seharusnya ia berada. Sakit. Tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku akan mencari Abdi lagi, teriak Brakaraswana lagi. Sayangnya semua sudah berakhir. Tidak ada lagi manusia boleh menjadi pengikut makhluk mengerikan yang terus meminta nyawa itu. Jadi benar, Azimat Wayang Durga tidak bisa memanggil Brakaraswana karena ia sudah dikalahkan, tanyaku pada Cahyo. Iya Nan, dan aku juga gak nyangka loh kalau kita jugalah yang mengalahkan dia, ucap Cahyo. Tanpa terasa, perlahan sukmaku kembali merasuk ke dalam ragaku. Sosok Eyang Widarpa pun berjalan pergi menjauh meninggalkan kami semua. Eyang, aku memanggilnya, namun ia tidak menghiraukannya sama sekali. Sudahlah Nan, kamu sendiri tahu, Eyangmu tidak suka perpisahan yang canggung, ucap Nyi Sendang Rangu. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Kesempatan untuk menemuinya sekali lagi saja sudah cukup untuk memulihkan rasa kangen kami padanya. Jadi kalian berhasil? Tiba-tiba terdengar suara bapak tua yang sangat aku kenal. Loh, Pak Kuswara? Tanya Cahyo, bingung. Benar, itu adalah Pak Kuswara. Seketika ingatanku akan dirinya membuat mataku berkaca-kaca. Pak Kuswara, maafkan kami Pak. Seandainya saya dulu lebih kuat. Sudah, melihat kalian saat ini sudah cukup membuatku senang. Tapi roh Pak Kuswara tidak tenang. Ini semua karena cara kematian Pak Kuswara, tanya Cahyo. Pak Kuswara menggeleng. Bukan, aku sudah dipanggil. Tapi masih ada seseorang yang harus aku jemput di bawah pohon beringin itu. Jelas Pak Kuswara. Benar juga. Pak Kuswara memilih petualangannya sendiri. Kini ia sudah mengakhirinya dan mencapai tujuannya, walau dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kalau tujuan Pak Kuswara adalah menenangkan roh Mirah sahabat kecilnya, lantas aku jadi memikirkan apa sebenarnya tujuan kami saat ini. Mungkin setelah ini kami harus memikirkannya. Aku pun meminta bantuan Nyi Sendang Rangu membuka gerbang jagat Segoro Demit di dekat pohon beringin. Sama seperti saat mengantarkan tubuh Sena tadi. Gerbang itu hanya terbuka sedikit dan hanya dapat mengirimkan jasad Pak Kuswara ke alam manusia. Chandramukti, bila kalian bertemu dengannya di alam ini, dia bisa membantu mengembalikan kalian ke alam manusia, ucap roh Pak Kuswara yang perlahan menghilang bersama tubuhnya yang telah kembali ke alam manusia. Aku tahu dengan jelas kemana roh itu menuju. Ada sosok anak perempuan yang menantinya di bawah pohon beringin, dan ia sudah menunggu untuk bisa pergi dengan tenang selama puluhan tahun. Iya, aku hanya bisa berdoa untuk ketenangan mereka. Nan, Danan, Chandramukti? Cahyo bertanya. Aku pun mengangguk. Aku sedikit mengingat tentangnya. Sosok makhluk yang mengurung kekuatan Brakaraswana dan dikuburkan di bawah pohon beringin itu. Bila itu memang benar, kami mendapat satu petunjuk untuk bisa keluar dari alam ini, jagat Segoro Demit. Sebuah tempat yang konon merupakan asal-muasal seluruh makhluk halus yang ada di alam manusia. Entah itu dedemit, jin,
atau arwah yang menyerupai sosok manusia yang telah mati. Keberadaannya di luar logika, di mana ruang dan waktu tidak terbatas di sini. Yang lebih mengerikan, tempat ini memiliki kesadarannya sendiri yang mampu mempengaruhi seluruh makhluk yang memasuki alam ini. Iya, sepertinya ada sedikit sisi baik dari tempat ini. Apalagi bersama dengan Cahyo, Pak Le, dan Nyi Sendang Rangu. Aku yakin kami akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Dan cerita ini selesai. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.